Cuy, kalian sebagai seller di Shopee, apakah kalian pernah ngalamin ketika udah ngirim barang nih ya, barang udah OTW, udah diantar kurir, yang dimana kalau misalnya kita cek itu udah mau diantar ke alamatnya, tiba-tiba barang tersebut di cancel cuy. Ada yang pernah ngalamin nggak? Dan apesnya lagi, ketika barangnya udah nyampe di tempat kita, pas kita cek, dalamnya udah nggak ada cuy, alias dalamnya udah raib gitu, udah hilang. Nah itulah hal yang aku sempat alami bulan kemarin, tapi alhamdulillahnya akhirnya dari kejadian tersebut duitnya tetap bisa cair dari penjualan tersebut gitu ya. Loh kok bisa mas? Caranya gimana supaya duitnya tetap bisa kita dapat? Walaupun barang yang direturkan kita nggak terima atau barang yang tersebut hilang di jalan, kita masih tetap bisa dapat duit dari penjualan tersebut. Caranya gimana? Silakan nonton video ini sampai selesai. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Perkenalkan, namaku Ganjar, owner dari Masahiro Cloth, yang kita udah jalan clothingan itu dari tahun 2014 sampai sekarang. Oke, jadi di video kali ini aku punya pengalaman yang mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga yang mungkin nggak sedikit yang pernah mengalami hal ini ya. Jadi langsung aja untuk kronologinya. Nah, di sini aku dapat orderan di tanggal 5 Februari yang dimana untuk produk yang aku jual ini adalah produk pre-order atau PO. Dan di sini aku akhirnya bisa kirim di tanggal 10-nya ya teman-teman. Jadi barangnya tanggal 10 itu udah aku kirim, tinggal nunggu duit masuk aja sebenarnya. Atau ibaratnya kita tinggal nunggu barang sampai, kemudian dari pihak bayarnya meng-ACC untuk dananya dikirimkan, selesai. Harusnya seperti itu. Kemudian tiba-tiba di tanggal 27-nya aku dapat paket yang dikirim ke kantor, dan aku sendiri juga ngerasa nggak order apa-apa gitu. Anak-anak aku tanyain juga nggak ada yang order apa-apa untuk dikirim ke kantor. Dan aku akhirnya penasaran, loh apa nih barang atau paket apa gitu kan. Dan akhirnya aku coba untuk cek, loh kok paket retur pak. Dan dari situ akhirnya aku coba untuk cek ke seller center, dan ternyata memang ada paket yang ini retur cuy. Ya oke lah, nggak apa-apa gitu ya, namanya kita resiko jualan pasti ada aja yang retur gitu ya. Dan aku juga nggak mempermasalahkan untuk hal ini. Tapi yang jadi agak sus adalah ketika aku awal mau membuka paket ini. Nah ini kenapa packagingnya sudah beda gitu sama ketika kita pas mau kirim. Dari solasinya udah berantakan, udah kayak dibuka gitu barangnya. Harusnya kalau diretur nggak sampai ke pemesan, itu at least solasinya itu sebenarnya masih aman gitu ya. Nggak ada yang dibuka-buka. Mungkin kalau misalnya lecet atau penyet-penyet dikit, menurutku nggak ada masalah. Cuma dari segi solasi atau sealingnya itu menurutku harusnya masih aman gitu. Dan daripada kenapa-kenapa, akhirnya ketika mau aku buka, itu aku sekalian videoin aja unboxing gitu ya. Dan bener aja teman-teman, ternyata ketika kita unboxing di dalamnya itu udah hilang. Sisa tinggal stiker sama bubble wrap, sisa segini doang. Nih ya, videonya bisa kalian tonton di sini. Nah, ketika udah selesai untuk record, di sini aku masih nggak tahu gitu kan paket mana yang diretur. Karena notif dari Shopee udah ketumpuk-tumpuk, dan bisa dibayangin aja dari tanggal 5 aku ngirim, dari tanggal 5 orderan masuk, tanggal 10 aku kirim, kemudian di tanggal 27-nya baru ada hal seperti ini. Ya otomatis udah ketutupan macem-macem gitu kan, notifnya segala macem. Ya udah akhirnya kita coba untuk cek manual lah, dan akhirnya ketemu orderan yang di cancel ini. Dan setelah kita cek, ternyata dari pihak seller itu melakukan cancel di tanggal 18-nya cuy. Bisa kalian lihat di sini ya. Dengan alasan pesanan ditolak pembeli dan akan dikembalikan ke pengirim. Nah, dari situ akhirnya aku coba untuk menghubungi dari pihak bayarnya. Kenapa kok ini di cancel? Dan jawabannya ya bisa kalian lihat seperti ini. Oke, tanggal 18 gitu ya. Ditolak atau di cancel dari pihak bayarnya itu tanggal 18. Jadi ini paket udah OTW 8 hari setelah aku kirim di tanggal 10-nya tadi kan. Ya kan, tanggal 5 orderan masuk, tanggal 10 aku kirim, tanggal 18-nya di cancel sama si bayarnya. Ya at least barang ini udah OTW dari 8 hari yang lalu gitu, sebelum di cancel nih sama bayarnya. Dan ini balik lagi ke sini,
ke tempatku itu di tanggal 27. Nah, tapi notif di Shopee tertulis tanggal 24 pesanan sedang dikembalikan ke alamat penjual. Jadi yang dimana foto tanggal 24 ini, yang ini ya, ini adalah foto dari kurirnya. Sedangkan aku baru nerima atau diantar ke kantor itu di tanggal 27-nya cuy. Jadi ada selisih 3 hari, yang dimana kalau misalnya dari sistem itu tanggal 24 harusnya aku udah nerima, tapi ternyata tidak ada atau tidak dikirim ke sini, baru dikirimnya di tanggal 27-nya. Oke, dari situ akhirnya aku, wah ini ada something ini. Yang salah menurutku bukan bagian bayarnya atau bukan di yang order, tapi ada di bagian ekspedisi. Ya udah, akhirnya aku gimana caranya, aku coba cari beberapa solusi, aku coba cari-cari di YouTube. Ternyata mungkin aku nggak nemu ya, aku nggak dapet atau nggak ketemu solusinya seperti apa untuk masalah seperti ini. Tapi untungnya aku coba cek dengan cara ngehubungin CS yang ada di bagian ini nih, di bagian seller center. Nah, kalau misalnya kalian ada paket retur, itu kan ada notif. Nah, kalian bisa pilih paket yang retur. Tadi kalian bisa pencet klaim, terus kalian adukan masalah apa yang kalian alami, teman-teman. Oke, jadi ketika kalian mencet klaim, itu ada tulisan seperti ini. Kendala barang rusak atau salah atau hilang atau tidak diterima saat pengembalian ke seller bla bla bla. Nah, ini kalian sesuaikan sama topik yang kalian alami gitu ya. Di sini ada barang rusak, ada pengembalian barang tidak terima, barang tidak sesuai, barang pengembalian diterima pembeli. Nah, kalian bisa sesuaikan sama case yang kalian alami, teman-teman. Nah, di sini aku coba tampilin aja perbincanganku ya, ngobrol-ngobrolku sama CS dari Shopee. Jadi nah di sini tanggal 27. Jadi barang ini baru aku terima, langsung aku coba konsultasikan ke bagian CS gimana baiknya, gimana solusinya. Jadi alurnya gini, teman-teman. Ketika kalian menerima orderan yang tidak sesuai atau case-nya seperti punya aku tadi, usahakan kalian pencet di sini klaim. Nah, nanti akan keluar form atau web form seperti ini. Dan di sini ada 4 topik yang bisa kalian sesuaikan sama kebutuhan atau case kalian. Dan nanti ketika kalian udah pilih, akan ada riwayat atau rincian laporan seperti ini, teman-teman. Jadi di sini aku memasukkan kendala barang rusak, salah, hilang atau tidak diterima saat pengembalian ke seller dengan jasa kirim selain SP Express gitu kan. Topiknya barang pengembalian tidak diterima. Kemudian dibalas nih sama CS-nya, bla 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 bla. Dia bilang kalau barang ini udah dikirim tanggal 24. Yang seperti aku tadi bilang, tanggal 24 ini ada di kurir, bukan di tempatku. Ini fotonya sama orangnya dari kurirnya gitu ya. Jadi aku belum menerima. Aku menerimanya di tanggal 27. Oke, jadi aku bilang aja, ini saya baru terima hari ini gitu kan. Kondisi barang sudah terbuka, barang di dalam hilang. Saya mau klaim barang hilang tapi cuma ada bukti foto saat di packing aja. Jadi di sini aku posisinya cuma punya foto aja, teman-teman. Foto sama satu video yang retur gitu ya, atau yang unboxingnya tadi. Nah, ini untuk barang sebelum dikirim, dan ini barang untuk ketika udah di packaging. Nah, di sini ada video aku mengunboxing ketika barang yang diretur itu dikembalikan. Nah, akhirnya dibalas lagi nih tanggal 27, masih tanggal 27 juga. Nunggu gitu ya, 1 kali 24 jam. Ya udah, akhirnya aku tunggu besoknya. Nah, di sini mereka minta untuk lampirkan foto atau bukti paket saat packaging atau pengemasan sebelum pesanan dikirimkan. Nah, sayangnya di sini aku kan cuma ada foto ya, foto sama tadi video ketika unboxing aja, barang udah nyampe. Nah, ini aku lampirkan di sini. Ini cuma ada kondisi foto yang di dalam sama ketika sebelum dikirim. Ya, fotonya seperti ini. Ya, kemudian dibalas lagi besoknya nih. Kami mohon maaf terkait pesanan kakak yang diterima kosong dengan nomor seri bla bla bla. Dapat kami informasikan bahwa pesanan kosong saat pengantaran. Sebagai bentuk tanggung jawab, kami akan proses penggantian dana ke kakak. Kami akan lakukan pengembalian dana ke saldo penjual dengan estimasi 5-7 hari. Maksimal tanggal 11 gitu, dan segala macam. Akhirnya oke, terima kasih atas responnya bla bla bla. Akhirnya di sini terima kasih atas konfirmasi yang diberikan. Kami turut senang kendala kakak telah terselesaikan. Oke, dan di sini langsung aku kasih nilai baik. Oke, jadi untuk rincian laporannya seperti itu.
Terus duitnya gimana mas? Nah, alhamdulillah di tanggal 4-nya ya, tanggal 4 bulan ini ya, bulan Maret, case-nya udah selesai dan dananya itu sudah dikirim langsung ke saldoku. Jadi buktinya seperti ini. Nah, jadi case-nya tanggal 4 itu udah selesai. Jadi nggak sampai lama gitu ya, nggak sampai tanggal 11. Tadi kan estimasinya paling lama di tanggal 11. Ternyata tanggal 4 udah bisa dicairkan atau udah bisa dibayarkan. Oke. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, nih ya, sebagai seller, sebelum kirim barang, selalu sempatkan foto atau video barang kiriman kalian gitu. Barangnya apa yang mau kalian kirim, itu kalian foto atau kalian video buat jaga-jaga. Ketika kalian sudah selesai untuk packaging, kalian bisa foto atau video buat jaga-jaga. Padahal di sini case-nya pembelinya itu bukan pakai COD, cuy. Aku kira dulu yang bisa di-cancel sepihak atau yang dadakan itu cuma orang-orang yang beli secara COD. Tapi ternyata ini udah dibayar gitu sama orangnya. At least ini sudah lunas gitu sebenarnya. Dan dia bisa nge-cancel. Nah ini kalau menurutku apa nggak riskan gitu kalau seller nggak punya data backup untuk kita klaim ke Shopee kalau misalnya ada apa-apa sama paket returan kita. Bayangin aja, ini kalau buat tokoku pribadi mungkin nggak sampai ratusan gitu dalam sehari pengiriman gitu kan. Tapi kalau misalnya ada nih toko yang bisa ratusan atau bahkan ribuan, itu kan chance untuk barang akan diretur itu kan juga akan semakin besar. Nah kalau mereka nggak punya backup ya, nggak punya data, ketika mereka menerima ternyata barangnya itu nanti entah hilang atau barang tidak sesuai sama barang yang udah mereka kirim. Nah menurutku ini akan jadi ya kerugian buat si sellernya. Maka dari itu mending sih kalau buat aku pribadi ya, anak-anak itu aku suruh spend sedikit waktu untuk dokumentasi daripada kita bisa ada potensi kehilangan barang atau hal-hal lain ke depannya yang malah jadi ribet atau bahkan bisa wasting time ke depannya gitu. Jadi menurutku ya luangkanlah atau kalian bisa tambah divisi baru. Mungkin kalau buat teman-teman seller yang udah gede gitu ya, mungkin ada spend HP ya jelek-jelek gitulah atau HP biasa gitu yang untuk buat dokumentasi untuk barang-barang per hari ini keluarnya apa, kalian dokumentasikan, kalian foto, kalian video. Itu menurutku akan lebih aman kayak gitu ya. Kemudian yang kedua pelajaran yang bisa diambil buat seller, please banget be smart gitu ya. Kalau misalnya memang kalian nggak niat untuk beli, ya udah jangan order atau nggak usah order gitu loh. Coba kalian posisikan hal tersebut, kalian itu sebagai seller yang dimana udah capek-capek produksi, packaging, ternyata malah di cancel. Dan yang terakhir, semoga buat seller dan buyer, semoga kita bisa sama-sama menjaga iklim ini atau siklus ini bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan sebagai pihak apa ya, bisa dibilang pihak ketiga gitu ya, sebagai penyedia jasa, sebagai Shopee atau Tokped atau yang lain-lain, itu bisa saling menjaga gitu. Jangan menomorsatukan satu pihak kemudian menyisihkan pihak yang lain gitu. Dan aku di sini sangat berterima kasih juga sama Shopee, terutama CS-nya sudah mau membantu permasalahan-permasalahan seperti ini. Semoga kedepannya bisa sistemnya lebih baik lagi. Semoga tidak ada cancel secara sepihak atau seperti apapun yang bisa merugikan seller maupun buyer juga, teman-teman. So, semoga bermanfaat dan thank you guys for watching. Semoga kalian yang mengalami hal tersebut, semoga selesai masalahnya, semoga terselesaikan dengan baik. Oke, semoga bermanfaat. See you on next video. Bye-bye.